Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel saya Dapur Sederhana. Pada video kali ini Dapur Sederhana akan membuat keripik renyah dari nasi sisa yang bahannya sangat ekonomis banget dan cara buatnya sangat simpel banget. Di sini bahannya hanya dari nasi sisa semalam yang dicampur dengan tapioka secukupnya, tapi hasilnya sangat gurih, kriuk, renyah, garing, dan tahan lama. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan juga untuk ide cemilan serta untuk teman ngeteh atau teman ngopi, serta bisa untuk teman nasi juga. Pokoknya pembuatan keripik ini tanpa dijemur ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ayo kita membuatnya sama-sama dan jangan di skip-skip ya. Nah, ini teman-teman sudah saya siapkan nasi yang sisa semalaman tidak habis. Ini anak-anak sudah tidak mau makan ya teman-teman, tapi tidak basi ya teman-teman. Nah, lanjut kita siapkan wadah yang ukuran besar seperti ini. Kita tuang semua. Kemudian kita akan tumbuk-tumbuk atau kita haluskan dan tidak terlalu halus juga ya teman-teman. Ini pokoknya simpel banget cara buatnya, hanya diulek-ulek saja seperti ini. Asal lembut. Ini lembutnya juga cuma asal lembut aja ya, nggak lembut banget ya teman-teman. Kita tumbuk-tumbuk asal-asal kayak gini. Nah, ini tidak perlu dengan tenaga ekstra ya teman-teman, cukup lembek-lembek kayak gini aja. Nah, jangan lupa diolesi ulekannya dengan plastik ya teman-teman agar tidak lengket. Nah, untuk nasi yang sudah ditumbuk sebanyak ini kemungkinan tidak akan saya buat semua ya teman-teman. Ini yang akan saya buat cuma 3 centong aja. Berhubung ini saya buat video ini malam hari, jadi mungkin saya buat sedikit aja dulu dan sisanya nanti akan saya simpan di kulkas dan akan saya sambung besok hari ya teman-teman. Nah, yang penting saya buat untuk simple untuk contoh aja teman-teman di rumah. Nah, ini lanjut bumbu yang dihaluskan juga simple banget. Ini hanya ketumbar sama bawang putih aja ya teman-teman. Jadi kalau ditaruh ketumbar atau dengan bawang putih ini nanti jadi wangi banget itu keripiknya ya teman-teman. Dan tambahkan juga daun jeruk yang sudah diiris-iris, kita ulek jadi satu seperti ini. Nah, kalau udah kita tuang bumbu yang dihaluskan tadi ke nasi yang udah ditumbuk. Lalu kita campurkan sebentar aja dengan tangan seperti ini. Nah, jangan lupa cobeknya kita siram dengan air panas ya teman-teman. Nah, ini sisa bumbunya kita tuang ke dalam nasi yang sudah dihaluskan. Nah, ini gampang banget cara buatnya ya teman-teman. Nah, ini fungsinya air panas. Jadi supaya untuk menguleni atau mencampurkan bumbunya itu benar-benar mudah gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa tambahkan dengan garam secukupnya dan penyedap secukupnya. Lalu kita campurkan kembali atau kita uleni seperti ini hingga benar-benar merata ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Di sini saya sudah siapkan 300 gram ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya tidak ada patokan ya teman-teman. Nanti dilihat hasilnya seperti apa. Maksudnya kalau misalnya terlalu kelembean bisa ditambah. Jadi ini saya siapkan 300 gram aja. Nah, untuk mempermudah menguleni, tambahkan lagi air panas ya teman-teman. Jadi penuaan air panas tuh jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja untuk mengontrol supaya si nasi ini benar-benar tidak kelembean. Jadi kalau langsung nanti bisa kelembean, juga tapiokanya nanti bisa menghabiskan banyak ya teman-teman.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, gampang banget. Nah, berhubung menguleni dengan tangan ini ribet ya teman-teman, jadi saya akan lepas plastiknya dan saya akan uleni dengan tangan. Dan jangan lupa tangannya dicuci hingga bersih ya teman-teman. Kemudian tuang tapiokanya itu secara bertahap ya. Nah, uleni pelan-pelan seperti ini hingga benar-benar si nasi yang lembek itu benar-benar bisa dibentuk atau bisa digilas nantinya ya teman-teman. Jadi patokan tapiokanya di sini tidak pakai patokan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuatnya bisa kebanyakan air jadinya lembek, nah itu bisa menghabiskan tapiokanya juga banyak ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai patokan, jadi pokoknya untuk ukuran tapioka secukupnya saja ya teman-teman. Yang penting benar-benar dirasa sama kita ini si nasi ini dioleni udah bisa digilas atau bisa dibentuk kayak gitu aja. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita sisihkan, kemudian kita siapkan plastik. Nah, untuk plastiknya ini sesuai selera aja ya yang teman-teman punya di rumah. Kalau teman-teman punyanya plastik yang bekas apa gitu, pokoknya ini yang penting plastik, yang penting bersih gitu ya teman-teman. Nih kalau plastik saya ini bekas ini ya teman-teman, bungkus permen-permen, karena saya juga ada usaha sedikit, yaitu saya warungan kecil-kecilan di depan rumah. Jadi saya ini banyak plastik-plastik yang bekas-bekas permen saya kumpulkan. Nah, ini untuk menggilas seperti ini nih bagus, yang penting bersih ya teman-teman. Nah, ini caranya seperti ini, simple banget pokoknya gampang banget teman-teman, digilas seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya rolling pin kayak saya seperti ini, bisa menggunakan dengan botol atau dengan gelas ya teman-teman. Jadi gampang banget seperti ini, terus digilas. Nah, gilas terus sesuai selera. Untuk tingkat tipis dan tebalnya itu sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya sih sebenarnya sukanya yang tipis, karena saya mengikuti selera anak-anak di rumah, jadi sukanya tuh yang tebal-tebal ya teman-teman. Jadi kalau bikin kerupuk, bikin keripik atau bikin peye itu sukanya itu yang tebal, katanya terasa gitu. Kalau yang tipis tuh kadang katanya nggak terasa ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu perhatikan dalam penggilasan ini, bila masih terasa lengket di plastik, itu perlu ditambahin dengan tepung tapioka lagi ya teman-teman. Nah, ini gunanya untuk mempermudah penggilasan ya. Jadi seperti ini caranya, jadi teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Nah, perhatikan ya teman-teman. Kita balik kembali terus sampai benar-benar si nasi ini benar-benar rata gitu ya. Kita taburi terus dengan tapioka bila masih ada yang lengket-lengket di pinggiran plastik. Nah, biasanya kalau yang paling pinggir tuh dia lengket ya teman-teman, karena tapiokanya tidak rata. Jadi seperti ini. Jadi makanya saya sarankan untuk ukuran tapiokanya itu tidak ada patokan ya teman-teman. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan si nasi tadi ya. Nah, jadi teman-teman kalau suka yang lebih tipis boleh ya teman-teman. Jadi kalau bagi saya sih saya suka tipis, karena saya giginya sudah banyak yang rusak. Jadi suka yang tipis, karena ini anak-anak yang sukanya tebal, jadi saya ngikutin selera anak-anak ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah, lanjut kita gunting pinggirannya plastik ini, kita buka seperti ini. Nah, kalau udah dibuka seperti ini,
Jangan lupa kita cek lagi untuk pinggirannya, siapa tahu masih ada yang lengket-lengket. Kita taburi lagi dengan tepung tapioka ya teman-teman. Kita taburi terus bila masih ada yang lengket-lengket atau ada yang belum rata ya teman-teman. Jadi harus rata ya teman-teman, agar nanti keripiknya itu sama rata gitu. Jadi kriuknya sama. Kalau ada yang tebal sebelah itu nanti kriuknya nggak sama ya teman-teman. Nah, untuk alat pemotongnya itu sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman punyanya pisau aja bisa, dan bila teman-teman punya yang seperti saya punya ini juga bisa digunakan ya teman-teman. Nah, ini caranya gampang banget, cuma pakai seperti ini ya teman-teman. Bisa diiris juga dengan pisau ya teman-teman, atau gunting juga. Yang penting alat yang bisa untuk memotong. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman perhatikan, pokoknya pembuatan keripik nasi ini benar-benar simple, dan pokoknya teman-teman semua pasti bisa. Kemudian taburi lagi sedikit dengan tapioka untuk menambah garitan-garitan ini. Yang sudah digarit tadi nih kurang dalam gitu ya teman-teman, supaya mudah untuk ngambilnya nanti. Nah, diulangi lagi garitan yang kedua seperti ini. Nah, lalu kita akan ambil satu persatu. Nah, lalu kita akan sisihkan ya teman-teman. Nah, ini sudah disisihkan dan sudah semua ya. Lanjut kita akan goreng dengan minyak yang benar-benar panas ya teman-teman, dan gunakan api sedang cenderung kecil. Maksud saya setelah minyaknya panas, berarti kan api yang besar ya awalnya ya teman-teman. Jadi untuk penggorengan yang kedua, yaitu kalau sudah panas apinya itu dikurangin ya, takutnya rawan gosong nanti keripiknya. Jadi kalau sudah panas kita cemplungkan keripiknya, lalu kita kurangin apinya, jadi apinya itu api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian kita goreng terus, kita bolak-balik seperti ini hingga benar-benar matang. Nah, teman-teman perlu perhatikan, bila penggorengan ingin benar-benar supernya, bisa 2 kali ya teman-teman. Nah, angkat setengah matang lalu goreng lagi, nanti kalau sudah dingin goreng kembali yang kedua kali. Itu benar-benar kriuk ya teman-teman dan tahan lama. Tapi kalau ingin langsung dimakan itu bisa langsung ya teman-teman. Nah, ini untuk penggorengan yang kedua. Nah, teman-teman perhatikan ya, pokoknya nasi yang sisa di rumah jangan dibuang, harus dibikin makanan supaya tidak mubazir ya teman-teman. Nah, ini goreng semua ya teman-teman. Ini sudah mengapung dan sudah setengah matang. Nah, teman-teman bisa pilih antara satu mau setengah matang nanti goreng kembali yang kedua kali, atau mau langsung juga bisa ya teman-teman. Dan kalau langsung berarti goreng sampai benar-benar warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah matang, udah dingin ya teman-teman. Ini kriuk banget nih, lihat teman-teman. Ini padahal ini tebal ya teman-teman. Ini tebal ini teman-teman. Nah, renyah, gurih, kriuk, garing ya teman-teman. Ini kalau teman-teman buatnya lebih tipis dari punya saya, ini bisa-bisa benar-benar kayak makan kerupuk beneran ya teman-teman. Ini berhubung punya saya ini tebal, jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman kalau mau buat yang lebih tipis lagi. Nah, ini sudah selesai penggorengannya ya teman-teman. Teman-teman wajib coba di rumah, dan ini pokoknya benar-benar simple banget dan rasanya pun enak banget. Pokoknya ini bisa untuk ide jualan, ide cemilan, dan untuk lauk nasi juga bisa ya teman-teman.
Pokoknya wajib dicoba sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan, pokoknya hasilnya super mantul deh pokoknya. Nah, teman-teman, terima kasih banget sudah menonton video saya, dan selamat mencoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.